Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid At-Tin As-Sambaris dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis pagi pekan kedua, membahas tema ataupun kitab yaitu Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah pengajian Masjid At-Tin As-Sambaris yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas poin masih berkaitan dengan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih di dalam pasal yang pertama, yaitu Fiqhus Sirah min bidayatiha ila qabailil bi'tsah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita pada kesempatan kali ini masih di dalam al-mabhath ats-tsani 'ashar, yaitu pembahasan yang ke-12, Bina'ul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Dan insyaallah kita masuk kepada al-mabhath ats-tsalits 'ashar, suwar min hifdzillahi jalla sya'nuh li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, yaitu potret-potret penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib. Kita bahas sekarang yang tersisa dari pembahasan yang ke-12. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang ke-12, yaitu Bina'ul Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita mengambil beberapa faidah yang kita bisa ambil dari pembangunan Ka'bah ini. Sebelumnya saya ingin menambahkan sebuah kisah yang berkaitan dengan pembangunan Ka'bah ini. Di antara kisah tersebut adalah bahwa
kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan pertikaian di antara kabilah-kabilah yang ada pada suku Quraisy akibat mereka bertengkar bagaimana caranya untuk meletakkan batu Hajar Aswad siapa saja. Maka akhirnya mereka bersepakat bahwa yang masuk pertama kali ke dalam masjid dialah yang akan menjadi hakim yang memutuskan untuk peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian ternyata yang masuk adalah As-Sadiqul Amin, Nabi Muhammad SAW yang sadiq, yang perkataannya selalu benar, dan Al-Amin yang amanah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan orang-orang Quraisy dari keburukan pertikaian. Makanya ketika yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, maka akhirnya mereka mengatakan hadzal amin radina hadza Muhammad. Ini adalah seorang yang amanah, kita ridha dengan dia, dan ini adalah Nabi Muhammad, ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu belum menjadi nabi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dan memberitahukan kabar, dan umur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu 35 tahun, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang agung. Beliau berkata, halumma ilayya thawban, berikan kepadaku kain. Kemudian setelah itu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Hajar Aswad tersebut dan diletakkan di dalam kain tersebut dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian beliau bersabda, litakhudhu kullu qabilatin binahiyatin min ath-thawb thumma irfa'uhu jami'an. Setiap pojokan dari kain tersebut diambil oleh setiap kabilah, kemudian angkatlah kalian seluruhnya akan kain tersebut. Maka mereka pun melakukan hal tersebut. Setiap pojokan dari kain diambil oleh setiap kabilah, kemudian mereka bawa ke tempat untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang meletakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian dilanjutkanlah pembangunan Ka'bah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan peperangan dan pertikaian di tengah orang-orang Quraisy. Dan ini adalah perbuatan yang penuh dengan hikmah. Tidak ada yang lebih hikmah daripada ini. Dan inilah pendahuluan terhentinya pertikaian, terhentinya keburukan di antara para kabilah-kabilah di tengah orang-orang musyrik. Dan ini seakan-akan irhas, yaitu pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada manusia seluruhnya, bahwa
dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka akan terjadi perdamaian di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu, orang-orang musyrik Quraisy sudah bersepakat bahwasanya biaya pembangunan Ka'bah ini harus dari harta yang halal. Maka tidak diperbolehkan untuk diambil dari harta yang haram. Dan ini menyebabkan bahwasanya mereka tidak memiliki harta yang banyak untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi-pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akhirnya ini menyebabkan mereka memotong sebagian dari arah utara. Dan mereka akhirnya membangun hanya sebagian saja. Jadi ini arah timur, kemudian di sini arah barat, kemudian di sini arah utara, sini arah selatan. Bagian yang utara mereka hanya bangun setengahnya saja, dan itu pun dinding yang pendek sekali karena kehabisan biaya. Dan ini daerah disebut dengan Al-Hijr. Ini daerah disebut dengan Al-Hijr. Dan dahulu Ka'bah itu tingginya 9 azra', 9 hasta. Saat di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. 9 hasta. Berarti sekitar 3 meter saja dari atas tanah. Dan dahulu Ka'bah mempunyai 2 pintu. Pintu timur dengan pintu barat. Di pintu timur dan pintu barat. Sini ya. Agar orang-orang bisa masuk dari salah satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Akan tetapi ketika orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah, maka ditambahkan ketinggiannya 9 hasta lagi. 9 hasta lagi. Kemudian mereka mencukupkan dengan 1 pintu saja. Dan pintunya pun tidak sejajar dengan tanah. Mereka angkat pintu tersebut dari tanah. Tujuannya adalah agar tidak ada yang bisa masuk pintu tersebut kecuali dengan tangga, sehingga orang-orang Quraisy yang menguasai Ka'bah tidak ada yang bisa masuk ke dalam Ka'bah seenaknya. Mereka yang mengatur siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk, sesuai dengan kehendak mereka. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah." Kalau seandainya bukan kaummu baru masuk Islam, la amartu bil baiti fahudim. Sungguh aku akan perintahkan untuk Ka'bah dihancurkan. Fa adkhaltu fihi ma ukhrij minhu. Maka aku akan masukkan bagian yang dikeluarkan darinya, yaitu bagian hijir itu yang tidak sempat dibangun kembali, aku akan masukkan lagi. Wa alzaqtu bil ard, dan aku akan rendahkan lagi Ka'bah itu sehingga sejajar dengan tanah. Wa ja'altu lahu babain, baban syarqiyan wa baban gharbiyan, fa balaghtu bihi asasa Ibrahim. Dan aku akan jadikan dia 2 pintu, pintu di timur dan pintu di barat. Dan aku akan seratakan sejajar dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi apa yang terjadi sekarang di Ka'bah itu adalah hasil renovasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Adapun yang ada di zaman
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah tersebut sejajar dengan tanah, kemudian memiliki 2 pintu. Siapa saja bisa masuk ke dalam pintu dan keluar dari pintu yang lain. Dan bentuknya juga tidak seperti kubus sekarang, tetapi melengkung. Ya. Nah, oleh karena itulah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa setelah orang-orang Quraisy membenarkan Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah, maka ada, kalau kita lihat sejarah, dari sejarah Ka'bah dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair membangun kembali sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau boleh ini gambarnya, ini perbedaan antara pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Ini zaman Nabi Ibrahim, jadi agak maju, agak persegi panjang. Sedangkan ini zaman Quraisy. Ya, ini zaman Nabi Ibrahim dengan ini zaman Quraisy. Seperti itu bedanya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim mempunyai 2 pintu di timur, yaitu di dekat dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian pintu di barat, karena berhadapan barat dan timur, timur dan barat. Sedangkan orang-orang Quraisy mereka mengangkat Ka'bah tersebut sekitar 18 adru, 18 hasta, dan pintunya juga diangkat sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Nah, kemudian terjadi di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengembalikan Ka'bah sebagaimana zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di zaman Hajjaj bin Yusuf dikembalikan lagi Ka'bah sebagaimana bentuk orang-orang yang orang-orang Quraisy membangunnya. Dan akhirnya sampai sekarang, sampai di zaman kita sekarang ini, yaitu renovasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian ada riwayat yang lain yang menunjukkan akan pembangunan Ka'bah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadr aminal bait huwa." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-jadr. Al-jadr adalah ini yang sudah saya sebutkan tadi, yang saya perlihatkan. Al-jadr adalah bagian ini. Nah, ini namanya al-jadr. Ini namanya al-jadr. Orang juga menyebutnya al-hijr. Jadi ada 2 al-hijr dengan al-jadr, istilah yang dipakai. Al-hijr dengan al-jadr. Indonesia, orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai hijr Ismail. Orang Indonesia menyebutnya sebagai hijr Ismail. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ini al-jadr termasuk daripada al-Ka'bah al-Musyarrafah atau tidak? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau, "Nah, iya, al-hijr itu adalah bagian dari Ka'bah." Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Falima lam yudkhiluhu fil bait?" Mengapa tidak dimasukkan saja ke dalam bait, ke dalam bangunan Ka'bah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna qaumaki qasrat bihimun nafaqah." Pada waktu renovasi
kaummu, yaitu orang-orang Quraisy, mereka kehabisan biaya untuk membangun Ka'bah. Kemudian akhirnya dibangunlah yang seperti ini sekarang. Sedangkan yang di sana cuma hanya batasan dinding rendah saja. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Fama sya'nu babi murtafi'an?" Lalu kenapa pintunya itu di atas? Pintunya itu tinggi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ala dzalika qaumuk liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u." Yang melakukan itu adalah kaummu agar mereka memasukkan siapa yang dikehendaki dan mengeluarkan siapa yang dikehendaki. Walaula anna qaumaki hadithun ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al jadra fil bait wa an ulsiqa babahu bil ard. Kalau tidak, bahwa kaummu itu baru masuk Islam dan dikhawatirkan nanti hati-hati mereka mengingkari perbuatanku, maka kalau tidak demikian aku akan memasukkan al-jadr ini, al-hijr ini ke dalam bangunan Ka'bah. Kemudian juga aku akan jadikan pintu Ka'bah sejajar dengan tanah. Jadi dua hal yang Rasulullah SAW tidak lakukan, yaitu membiarkan hijr tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah sehingga hanya sebatas dinding pendek saja. Kemudian yang kedua, beliau tidak merendahkan pintu Ka'bah. Tujuannya adalah agar kuat dulu iman kaum muslimin yang baru masuk Islam berpindah dari kekufuran. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari kisah ini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Qad yabdu li ba'dhin nas anna hadha ar-ra'y alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa min al-mumkin an yahtadi ilayhi kullu insan. Lakin law tadhakkarna anna sadata Quraisy wa uqala'ahum jalasu fil harami thalathata ayyam wa hum yatadawaluna fil amri fima bainahum hatta taqasamu wa tahalafu 'ala al-qital wa lam yatawassalu ila hadha ar-ra'y thumma ya'ti Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yusaghiruhum fi as-sin yasghuruhum fi as-sin wa ya'ti bihadha al-hal at-tawfiq alladhi ash'ara al-jami' باشتراكهم في وضع الحجر ونزع قتيل القتال الذي كاد يقع بينهم مما يبين التمييز الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian orang menganggap mungkin itu mah hanya hanya hal yang sangat ringan, hanya solusi yang sangat ringan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Meletakkan kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah, lalu setiap kabilah mengambil ujung-ujung kain tersebut, sehingga mereka membawa ke tempat Hajar Aswad, lalu Rasulullah SAW yang meletakkannya. Sebagian orang menganggap bahwa itu adalah perkara yang ringan, tidak terlalu penting. Maka anggapan ini mungkin akan berubah ketika kita melihat bahwa orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, yang mereka itu adalah orang-orang cerdas, mereka 3 hari tidak mendapatkan solusi bagaimana ini Hajar Aswad bisa diletakkan pada tempatnya di Ka'bah. Bahkan mereka akhirnya sebelum ada solusi, mereka sudah berjanji untuk berperang satu dengan yang lain. Siapa yang menang, maka dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut.
Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan saran solusi bagaimana Hajar Aswad itu bisa diletakkan dengan cara membentangkan kain, kemudian kain-kain tersebut pojokan-pojokannya dibawa oleh setiap kabilah dari orang Quraisy, maka ini adalah perkara ataupun usulan dan solusi yang besar oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau tidak, maka terjadilah pertumpahan darah. Ini pelajaran yang menarik dari solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, penulis rahimahullah taala mengatakan, Inna ra'yal jama'i alladhi sadara minal Quraisyiyin wa hum hawla al-Ka'bah hinama aqbala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qalu jami'an radina ja'a al-amin radina ja'a Muhammad. Hadha ar-ra'yu fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la budda an naqifa 'indahu wa naqul. Yang artinya sesungguhnya pendapat seluruhnya ketika yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Quraisy seluruhnya bersepakat, kita rela yang telah datang adalah orang yang penuh dengan amanah. Kita rela yang telah datang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam perkataan ini atau kejadian ini terdapat pelajaran yang sangat menarik. Apa dikatakan oleh penulis, inna iqtina'an nasi bika muhimun jiddan li sama'i mink. Sesungguhnya orang percaya kepada engkau, orang mempercayaimu itu penting sekali untuk orang bisa mendengarmu. Jadi terkhusus bagi para pendakwah, terkhusus juga bagi para pendidik, orang tua termasuk di dalamnya. Saat anak kita percaya dengan kita, maka dia akan mendengar apa yang kita ucapkan. Saat anak kita percaya dengan kita, maka dia akan mendengar apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu sebenarnya orang tua dia membangun pendidikan bagaimana sang anak sangat percaya terhadap apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Jadi membangun kepercayaan agar anak tersebut mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Fal-ikhtilatu bin nas wa ta'arrufu 'alaihim wa ta'amulu ma'ahum asasun lid-da'iyah ila Allah. Nah, ini penting bagi pendakwah. Beliau mengatakan bergaul dengan orang lain, kemudian saling mengenal dengan orang lain, bermuamalah bersama mereka. Ini adalah fondasi bagi seorang pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berdakwah, maka kita senantiasa memperhatikan hubungan dengan masyarakat yang kita ingin dakwahi. Jangan datang ujuk-ujuk langsung berdakwah. Ente siapa? Sifatmu bagaimana? Nah, itu maksudnya. Walau anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi fi hadhihi sin al-khamis wa 30 sana wa hum la ya'lamuna anhu syai'an lama rahabuhu bihi. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid pada waktu itu dan beliau umurnya saat itu 35 tahun dan orang-orang tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW, maka niscaya mereka tidak akan menyambut Nabi Muhammad SAW seperti itu. Walamma farihu limaqaddamihi alaihi, dan mereka tidak akan pernah gembira dengan datangnya Nabi Muhammad SAW kalau mereka tidak tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu kana sallallahu alaihi wasallam syakhsan ma'rufan mustahiran bidzikril hasan. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau seorang pribadi yang terkenal, yang diingat oleh orang lain tentang kebaikannya. Wal mukhalaqatul mahmudah wa tsana'ul jamil, dan beliau ketika bergaul dengan pergaulan yang terpuji dan mendapatkan pujian yang bagus dari manusia. Wa lam yakun bisyakhsil mun'azil an mujtama'i, dan beliau bukan seorang yang menyendiri, tidak bergaul dengan orang, dengan masyarakatnya.
al-muntawi ala nafsihi alladhi la ya'rifu wa la yu'raf, yang mana dia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak dikenal, tidak mengenal orang lain. Thumma yuridu ba'da dzalika al-islah, kemudian setelah itu dia menginginkan perbaikan di tengah manusia. Wa yuridul qabul wa yuridut ta'thir, setelah itu ia menginginkan diterima dakwahnya, menginginkan agar orang terpengaruh dengan dia. Fal khutwatul ula lid-da'iyah an yakuna fil maidani hadiran 'arifan ma'rufan mudrikan li ahammiyatil ikhtilat bil mujtama'. Maka langkah pertama bagi seorang pendakwah adalah hendaknya dia di tengah masyarakat dikenal, hadir, keberadaannya ada, kemudian dia sangat mengenal bagaimana pentingnya bergaul dengan masyarakat. Kemudian walau kana hadza al-mujtama' yukhalifuhu, meskipun kadang-kadang masyarakat ini menyelisihinya. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam kana rafidan lima alaihi al-jahiliyah qabla al-bi'tsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menolak apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kana rafidan lil asnam, beliau menolak untuk menyembah berhala, wat tawaf haulaha, dan beliau menolak untuk mengelilingi berhala-berhala, wa dhahbuhulha, dan beliau menolak untuk menyembelih untuk berhala-berhala, mu'ridan an syurbil khamr, dan beliau juga menolak untuk minuman yang memabukkan, wazina, dan perbuatan zina, wasairi aqdharil jahiliyah, dan beliau juga menolak segala macam keburukan-keburukan kaum jahiliyah. Walakinnahu lam yakun mun'azilan mu'tazilan al-qaum, akan tetapi beliau tidak menyendiri dari orang-orang, beliau bergaul, beliau bermasyarakat. Nah, ini juga perhatian kepada bapak, ibu, saudara-saudari yang sudah mengenal dakwah. Maka jangan sampai kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau sebagian tetangga kemudian menjadikan kita tidak bermuamalah dengan masyarakat tersebut sama sekali. Wa hadha yubayyinu lana hudud al-mukhilthah wal 'uzlah, dan ini menjelaskan kepada kita batasan-batasan bergaul dan batasan-batasan menyendiri. Fala al-'uzlata al-kamila al-matlubatun allati taj'alu ash-shakhsa nakiratan la ya'rifuna wa la yaqbaluna minhu, wa la khultah tamma aidan maqbulah allati taj'alu ash-shakhsa fardan minhu. Jadi seseorang harus di antara dua hal. Yang pertama, dia tidak terlalu menyendiri yang menyebabkan akhirnya dia tidak dikenal sama sekali oleh orang, tidak bisa diterima oleh orang lain karena orang lain tidak mengenalnya. Kemudian tidak juga bergaul terlalu dalam sehingga akhirnya orang-orang menganggap dia adalah orang yang biasa. Yaf'alu kullama yaf'alu, mengerjakan semua apa yang dikerjakan, bal khulqah tuqimus silah bihim. Tetapi yang dimaksud bergaul adalah bergaul dengan masyarakat yang bisa membangun hubungan dengan mereka. Wa tu'assisul 'alaqatan nafi'ah albaniyah lil ihtirami wat taqdir wal qabul. Yang mana pergaulan tersebut menjadi pondasi untuk hubungan yang bermanfaat, yang menjelaskan tentang agar dihormati, agar dimuliakan, agar diterima. Wa uzlah fi sa'iril qadaya allati tukhalifu al-mu'taqad ma'rufan ladaihim min kathrati ta'amulihi. Kemudian kita juga saat bergaul bisa juga menyendiri dari hal-hal yang dilakukan oleh kaum yang tidak bermanfaat. Maka ini penting. Wa kathratu ihtikakihi bihim hatta wasafuhu natijatan lidzalika bisidqi wal amanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bergaul dengan orang Quraisy sampai-sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai orang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur dan amanah. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar tersebut kalau seandainya tidak bergaul dengan masyarakat. Walau kana fi hadhihi al-khulqah al-muttazinah khata' atau khalal lanazzahu Allah subhanahu wa ta'ala anha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
kama nazzahu an adranil jahiliyah allati kana ma'suman minha qabla al-bi'tsah. Kalau seandainya pergaulan ini adalah di dalamnya terdapat kekeliruan, penyimpangan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan-kebiasaan buruk kaum jahiliyah, yang mana beliau terjaga dari seluruh hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang penting, terutama bagi pendakwah, agar mereka senantiasa mendakwahkan kebenaran, tetapi sebelumnya didahului dengan pergaulan. Jadi tidak langsung sebagai datang-datang ke sebuah daerah kemudian menganggap dirinya sebagai seorang berilmu, buka majelis dan seterusnya. Dan bergaul dulu dengan orang lain agar kita dikenal oleh orang lain, dikenal kebaikan oleh orang lain, sehingga mudah untuk menyampaikan. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca. Ini poin ini agak panjang, penulis menyebutkan. Nah, saya lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ثم كيف يكون الشخص ذات تأثير في المجتمع ذلك من خلال ثنائه على نفسه أما ذا إن هذا التساؤل يقودنا إلى الفائدة الثانية من هذا الموقف. Kemudian bagaimana seseorang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat? Apakah itu dengan melalui pujian terhadap dirinya sendiri atau dengan apa? Kenapa Rasulullah SAW mempunyai pengaruh di tengah masyarakat? Sesungguhnya pertanyaan ini mengajak kita kepada mengambil faedah yang kedua dari kejadian ini. Wahia inna min ahammil asbab ad-da'wiyah al-mu'athirah al-akhlaq. Sesungguhnya sebab yang paling penting di dalam berdakwah yang bisa memberikan pengaruh adalah akhlak. Maksudnya akhlak yang mulia. Fa khuluq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'alahum yurahibuna bimaqdamihi alaihi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka akhirnya menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafrahuna bi ru'yatihi, dan mereka senang dengan apa yang mereka lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusarruna likaunihim huwal hakamu bainahum, dan mereka gembira karena akhirnya yang menjadi penengah di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yardawna bihukmihi qabla an yahkum, dan mereka bahkan rela dengan hukum yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW belum memberikan keputusan. Wa ba'da an hakam, dan juga mereka ridha dengan keputusan Rasul SAW setelah mereka berhukum, setelah Nabi Muhammad SAW memberikan keputusan. Wa hadhihi syabihatun jiddan bil ladaini sujina ma'a Yusuf alaihi salam. Dan ini persis sekali dengan dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Fa innahuma ra'aya ru'yan, kedua-duanya bermimpi. Faja'a ila Yusuf alaihi salatu wassalam
yaqussani alaihi ma ra'ayahu. Maka kedua orang yang bermimpi ini datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan apa yang mereka lihat di dalam mimpi mereka. Wa yusawwighani ikhtiyarahu li'ardi ru'ya alaihi duna ghairihi biqaulihima inna naraka minal muhsinin. Kenapa dua orang yang di dalam penjara ini yang bersama Nabi Yusuf alaihissalam mau bercerita tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf? Karena Allah mengatakan inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Artinya kamu orang baik gitu. Kamu orang baik. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yang artinya dan masuk bersama Nabi Yusuf dua pemuda. Qala ahaduhuma inni arani a'sira khamra. Yang satu bermimpi bahwasanya aku sedang memerah minuman yang memabukkan. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Dan yang lain berkata, aku bermimpi aku membawa di atas kepalaku roti yang dimakani oleh burung. Nabi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, beritahukan takwil dari mimpi tersebut. Kami melihat engkau adalah orang baik. Nah, ini orang-orang akan mendengar, memerlukan seorang pendakwah apabila dia baik, akhlaknya baik. Faja'a ilaihi raghma annahu masjud. Maka kedua orang tersebut datang kepada Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf sama-sama di penjara. Wasijnu mahallu tuhmah. Dan orang yang di penjara itu biasanya dia tertuduh berbuat buruk. Tapi kenapa dua orang ini masih percaya kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Wa sa'alahu wa dzakara as-sababa wa huwa annahuma ra'aya alaihi sima wa alamatil ihsan fi suluki wa akhlaqi. Dan sebab kenapa dua orang ini percaya kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf terlihat oleh dua orang ini memiliki sifat dan tanda-tanda orang yang baik di dalam akhlaknya. Wahada huwa wajibud da'i, dan inilah kewajiban para pendakwah, at-tamayyuz fil akhlaqil hasanah wal muamalatil fadilah, yaitu istimewa di dalam akhlak yang mulia dan bergaul yang mulia. Liya'rifahun nas, agar orang-orang tahu, wal ya'tu ilaih, agar orang-orang pergi kepadanya, wal yasma'u minhu, agar orang-orang mendengar darinya, wa yaqbalu ra'yahu, dan mendengar pendapat-pendapatnya, wa yata'atsaru bi da'watihi, dan agar orang-orang mendapatkan pengaruh dengan dakwah orang tersebut. Maka saya berpesan untuk diri pribadi dan juga para pendakwah sekalian agar memperhatikan akhlak, akhlak terutama saat bergaul dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan harta. Ini banyak sekali sekarang ustadz-ustadz yang memiliki travel, ya, maka jangan sampai menipu, ya, mengumpulin jamaah, harta jamaah, kemudian ternyata tidak berangkat. Ini adalah penipuan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pendakwah. Ini salah satu yang memberatkan saya untuk masuk ke dalam dunia pertravelan, karena takut penipuan. Dulu bahkan saya tidak setuju dengan travel yang menyebutkan bahwa hotel di Mekah ini atau setaraf. Kata setaraf itu kadang-kadang jadi bumerang, ya, kasihan jamaahnya kadang-kadang gara-gara hal tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati dalam bermuamalah. Baik. Kita ambil yang keempat. Jadi intinya yang beliau ingin sampaikan tadi adalah kenapa orang kafir Quraisy itu setelah Rasulullah SAW yang datang mereka menerima dari Rasulullah SAW. Mereka senang, ridha,
bahwa yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Satu, karena Rasulullah SAW sudah dikenal dengan pergaulannya. Jadi seorang pendakwah semestinya dia bergaul dengan masyarakat, tidak diam-diam saja, tidak datang ke sebuah daerah langsung buka pengajian, tidak berkenalan dengan orang kampung, tidak berkenalan dengan orang desa dan seterusnya. Pengalaman saya membangun pesantren di desa namanya Lokrawa. Kita melakukan kurban itu jauh sebelum pesantren dibangun. Kurban untuk warga desa. Kalau tahun ini, kurban tahun ini itu adalah kurban yang ke-11. Sedangkan pesantren saya umurnya baru 7 tahun. Berarti 4 tahun sebelum dibangun pesantren, kita sudah bergaul dengan warga desa. Bergaul, memberikan bantuan, memberikan daging kurban, bahkan berkurban di situ. Jauh sebelum pesantren dibangun. Jadi membangun hubungan dengan warga desa itu penting. Sebagian orang kadang-kadang dia tidak mau membangun hubungan dengan warga desa, yang mana dia akan membangun pesantren di situ, berdakwah di situ. Harus dikenal dulu oleh masyarakat sebelum dia berdakwah di situ. Ini kamu datang dari mana, siapa namamu, bagaimana keluargamu, dan seterusnya. Ya. Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau senantiasa dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai seorang as-sadiq al-amin, seorang yang jujur dan amanah. Dan tidak ada yang bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada kepercayaan seseorang dibandingkan akhlak yang mulia. Ya, kejujuran, amanah, itu akhlak. Itu yang akan membuat seseorang percaya kepada seseorang. Nah, kemudian selanjutnya para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, hadzal hadath yubayyin makanata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaumihi. Kejadian ini menunjukkan atau menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW di tengah kaumnya. Faqad talaqqahu al-jami' biridha. Seluruhnya ridha dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi solusi di antara mereka. Wa qalu radina ja'al amin. Mereka mengucapkan kami ridha dan telah datang kepada kami al-amin, yaitu orang yang penuh dengan amanah. Ini awal-awal. Walamma bu'itha qalu sahirun kahin. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka orang-orang yang tadi percaya, menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang jujur, amanah, akhirnya mereka mengatakan sahir kadzdzab, tukang sihir, tukang dusta, tukang ramal, ya, sampai ke ila akhiril alqab as-sayyi'ah allati kanu yasifuna biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada gelar-gelar yang buruk yang mereka sematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa indama yatahaddath an umuri dunyahum sadiq mardi, wa indama yatahaddath an umuri dinihim yusbihu sadiqul amin kadzaban sahiran kahinan. Maka aneh saja ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perkara-perkara dunia, maka mereka mengatakan Nabi ini orang yang jujur, Nabi ini orang yang kami ridhai. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang perkara-perkara agama, maka mereka akhirnya mengganti as-sadiqul amin, yang jujur dan penuh dengan amanah, diganti dengan kadzdzab, tukang dusta, tukang ramal. Faqauluhum hadza hujjah alaihim awwalan. Maka sebenarnya ketika mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tukang dusta, tukang ramal, maka mereka sebenarnya sedang melawan perkataan mereka sendiri. Karena di awal mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah as-sadiq al-amin, yaitu yang jujur dan menjaga amanah. Lalu kemudian setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka menuduh Rasul SAW tukang dusta.
ya, tukang ramal. Maka perkataan mereka ini sebenarnya dibantah dengan perkataan mereka sebelumnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aidan yu'tina darsan anna al-muslima idza wajaha an-nas fi umuri dinihim falam yaskutu. Yang artinya, dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim jika menghadapi manusia di dalam perkara-perkara agama, maka jangan sampai diam. Falan yaskutu, mereka tidak akan pernah diam. Fa idza kana kuffar Quraisy qad qalu lis-sadiqil amin ladaihim annahu sahir kadzdzab, famadza sayaqulu liman huwa duna dzalik. Artinya begini, seorang pendakwah pasti akan dicela. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW saja yang awalnya digelari sebagai seorang yang jujur dan amanah, kemudian ketika berbicara tentang agama beliau akhirnya dibenci, maka orang-orang di bawah kedudukannya oleh Rasulullah SAW juga demikian. Ya, juga demikian. Tidak lepas daripada cacian makian. Makanya saya sering mengatakan yang berdakwah tidak sabar dan tidak sanggup untuk dicaci maki, jangan berdakwah. Ya, jangan berdakwah. Nah. Baik, yang kelima, qulna min qabl inna hadithatal fil abrazat Quraisyan ala sa'ir al-qabail wa mayyazatha. Kita sebelumnya mengucapkan bahwasanya kejadian tentara gajah itu memperlihatkan kedudukan kaum Quraisy dibandingkan kaum-kaum yang ada seluruhnya. Wa asbahat Quraisyun ramzan wa alaman min baini qabailil Arab. Nah, akhirnya orang Quraisy jadi semacam mempunyai keistimewaan, mempunyai tanda tersendiri dibandingkan kabilah-kabilah Arab lainnya. Di himayatillahi laha. Kenapa? Karena di dalam kejadian tentara gajah Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang Quraisy. Wal yaum fi hadithati bina'il Ka'bah tatimul khutwah tsaniyah bitajwij Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha ramz. Dan yang sekarang ini yaitu ketika terjadi pembangunan Ka'bah, maka ini adalah langkah kedua untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian ini. Fa hadithatul fil mayyazat Quraisyan wa rafa'atha. Kejadian tentara gajah itu mengangkat derajat orang-orang Quraisy. Wa hadithatu bina'il Ka'bah mayyazat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy. Sedangkan kejadian meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya itu adalah kejadian untuk mengistimewakan Nabi Muhammad SAW di tengah orang-orang Quraisy. Wa rafa'atuhum alaihim, dan Nabi Muhammad SAW diangkat kedudukannya dengan kejadian tersebut. Wa dzalika kulluhu tamhidan lil bi'tsati allati danat. Dan ini seluruhnya adalah sebagai pendahuluan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang mana pengutusannya semakin dekat. Wa azifa mau'iduha, dan semakin dekat kedudukan Rasulullah SAW. Yaqulu Muhammad Abu Syuhbah fi Sirah, berkata Fadhil Syekh Muhammad Abu Syuhbah di dalam kitabnya As-Sirah, bahwa waqad izdada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzilatan fawqa manzilatihi wa qadran fawqa qadrihi wa asbaha huduthat al-Arab fi kulli nadin wa majlisin. Dan telah bertambah kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan beliau sekarang, kemudian telah bertambah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kemuliaan yang beliau miliki sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tentara gajah, kisah tentara gajah itu meninggikan derajat orang-orang Quraisy. Kisah peletakan Hajar Aswad itu meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW di tengah orang-orang Quraisy. Nah, yang keenam sebelum terakhir, fi haditsatil Ka'bah irhasun wa muqaddimatun fi min muqaddimatin nubuwah. Di dalam kejadian Ka'bah, yaitu Hajar Aswad, peletakan Hajar Aswad yang kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dalam peletakan tersebut, ini adalah terdapat irhas. Irhas itu pendahuluan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Falladhi hala baina iraqati ad-dima al-yawm huwa alladhi sayhulu ghadan. Seorang yang
menjadikan pertumpahan darah tidak terjadi, maka dialah yang akan menjadikan pertumpahan darah tidak terjadi nanti ke depannya. Walladzi jama'al qaum ba'da niza'ihim wa furqatihim huwa alladzi sayajma'ul ummah al-arabiyyah. Dan seorang yang mengumpulkan suku-suku Quraisy atau kabilah-kabilah Quraisy yang ingin bertengkar, maka dialah nanti yang akan mengumpulkan seluruh umat Islam, umat Arab dan umat-umat yang lain di atas agama Islam. Wa sayuhiduha ma'a sa'iril umam tahta liwa'il Islam biidznillah. Dan dialah orang yang akan mengumpulkan seluruh umat Islam di bawah bendera Islam. Nah, jadi seakan-akan kejadian Ka'bah ini, peletakan Hajar Aswad ini adalah muqaddimah, pendahuluan bahwa Nabi Muhammad SAW nanti akan menjadi Nabi dan Rasul pembawa kebaikan. Yang ketujuh, yang terakhir, فيما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم أثناء نقله للحجارة مع أمه العباس رضي الله عنه من وضعه لإزاره على رقبته ثم ما أصابه بعد ذلك يدل على ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ وعناية منذ صغره. قال ابن حجر وذكر ابن إسحاق في المبعث وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال. Artinya, dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, kita akan pelajari nanti hal-hal tersebut. Nah, itulah beberapa pelajaran dari kisah pembangunan Ka'bah. Ya, dari kisah pembangunan. Yang paling utama dari pelajaran tersebut adalah seorang pendakwah kalau ingin berdakwah maka dia harus memperlihatkan, harus bergaul dengan orang lain sehingga bisa memperlihatkan bahwa dirinya punya akhlak yang mulia, dirinya punya akhlak yang baik dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada al-mabhatsus tsalitsa asyar. Ya, pembahasan yang ke-13, suwarun min hifdzillah subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Beberapa potret dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi Allah itu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Kita baca, kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah hayatan fadilatan syarifatan. Adalah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul adalah kehidupan yang mulia dan kehidupan yang terpuji. Faqad syabba sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mujtama' al-jahili fi aqidatihi wal jahili fi akhlaqihi walakinnahu lam yata'athar bima hawlahu min tilkal masawi war radha'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu masih muda beliau mendapati kaum di tengah-tengah kaumnya akidah yang rusak, kemudian juga akhlak yang buruk. Akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Baik, poin yang pertama, apa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yahtaqiru hadhil asnam allati ya'buduha qaumuh. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci dan menghinakan berhala-berhala ini yang disembah oleh kaumnya. Wa yudriku annaha la tanfa' wa la tadur. Dan Nabi Muhammad SAW mengenal betul bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan mudarat. Faqad kana yawman ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah wa kana sanamun min nuhas. Faqala yuqalu lah Isaf wa Nailah yatamassahu bihi al-musyrikun idza tafu. Adalah suatu hari bahwa beliau bersama pembantunya yaitu Zaid bin Harithah. Beliau bersama pembantunya namanya Zaid bin Harithah. Kemudian di sana ada berhala yang terbuat dari kuningan, namanya Isaf atau Nailah. Isaf atau Nailah. Wah, anak saya namanya Nailah, Ustaz.
ya, Isaf atau Nailah. Kemudian orang-orang musyrik mengusap-usap berhala tersebut jika mereka tawaf. Mereka tawaf. Fatafa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi berhala itu ada di sekitar Ka'bah. Jadi kalau mereka tawaf pakai usap, kalau tawaf mereka usap. Nah, Nabi Muhammad SAW tawaf Ka'bah. Kemudian yaqulu Zaid, wa tuftu ma'ah. Berkata Zaid bin Harithah, dan aku tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma marartu masahtu bihi ay bis-sanam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melewati, saat aku tawaf melewati berhala tersebut, aku mau usap. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau usap. Faqultu fi nafsi la amassannahu hatta anzura ma yakun. Tapi Zaid bin Harithah mengatakan, saya akan usap lagi. Aku akan lihat apakah hal yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan usapan saya yang kedua. Lalu famasahtu, lalu aku pun mengusap lagi. Faqala Rasulullah SAW, alam tunha. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai fulan Zaid, bukankah engkau sudah dilarang? Walladhi akramahu wa anzala alaihi kitab mastalama sanaman hatta akramahu Allah billadhi akramahu wa anzala alaihi. Kata Zaid bin Harithah, demi yang memuliakannya, demi yang menurunkan atas Rasulullah SAW Alkitab, maka Rasulullah SAW tidak pernah mengusap berhala sama sekali. Tidak pernah mengusap berhala sama sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini salah satu penjagaan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat membenci berhala-berhala. Ya, beliau sangat membenci berhala-berhala. Saya ceritakan beberapa cerita yang menunjukkan akan hal ini. Perhatikan baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci berhala-berhala. Jadi saya muqaddimahi dulu bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tumbuh berkembang di dalam akidah yang benar, kemudian keimanan yang jujur, kemudian beliau sering berpikir mendalam. Beliau tidak senantiasa langsung tunduk kepada kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Maka tidak dikenal Nabi Muhammad SAW pernah sujud kepada sebuah berhala satu kali pun. Tidak pernah Rasulullah SAW sujud kepada satu berhala satu pun. Atau tidak pernah beliau mengusap satu berhala pun. Atau tidak pernah beliau pergi ke tukang ramal, tukang dukun. Bahkan beliau membenci untuk beribadah kepada berhala dan mengusapnya. Ya. Beliau membenci untuk beribadah kepada berhala dan mengusapnya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, haddatsani jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Telah meriwayatkan kepadaku seorang tetangga. Tetangga ini adalah tetangganya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tetangga ini pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khadijah, "Ai Khadijah, wahai Khadijah, wallahi la a'budul lata, wallahi la a'budul uzza abadan." Wahai Khadijah, demi Allah aku tidak beribadah kepada Lata, demi Allah aku tidak beribadah kepada Uzza selamanya. Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Khallil Lata wa khallil Uzza." Sudah tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza. Ini adalah menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak pernah bertabaruk, mengusap berhala, menyembah berhala. Makanya suatu ketika kembali kisah awal-awal Nabi Muhammad SAW pergi ke Bahira. Bahira adalah pendeta
yang merupakan kenalannya Khadijah radhiyallahu anha. Bahira berkata, as'aluka billata wal uzza illa akhbartani amma as'aluka anhu. Demi Lata dan Uzza, wahai Muhammad, aku akan bertanya kepada engkau dan engkau harus menjawab atas apa yang aku akan tanyakan. Wa kana Bahira sami'a qaumahu yahlifuna bihima. Dan Bahira pernah mendengar atau sering mendengar kaumnya bersumpah dengan menyebut nama dua berhala tersebut. Maka apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la tas'alni bihaqqi Lata wal Uzza syai'an. Jangan pernah memohon kepadaku dengan haknya Lata dan Uzza sesuatu apapun. Fa wallahi ma abghadtu syai'an kuntu qabghdi lahuma. Demi Allah, aku tidak pernah membenci sesuatu seperti benciku kepada dua berhala tersebut, Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, jadi intinya bahwa Rasulullah SAW dijaga dari menyembah berhala, mengusap berhala, sujud kepada berhala. Tidak pernah beliau lakukan itu sama sekali dalam kehidupan beliau. Nah, kemudian selanjutnya, pelajaran atau penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, lam yashrab khamran qattu. Beliau tidak pernah minum minuman yang memabukkan sama sekali. Wala tarafa fahishatan, dan beliau tidak pernah berzina. Wala syaraka fi maisir aw lahu abithin batil. Beliau tidak pernah berjudi. Ya, beliau tidak pernah berjudi. Ma anna kana sallallahu alaihi wasallam yukhalitu qaumahu. Padahal Rasulullah SAW bergaul dengan dengan orang-orang Quraisy. Wa ya'ishu ma'ahum, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka. Wa yusyarikum fi sa'iri umurihimul 'adiyah wal mubah. Dan Nabi Muhammad SAW bergaul dengan mereka dalam perkara-perkara agama yang dalam seluruh perkara-perkara mereka, baik yang kebiasaan mereka ataupun yang mubah-mubah. Nabi Muhammad SAW bergaul dengan mereka, tetapi itu tidak menjadikan beliau akhirnya minum khamr, tidak menjadikan akhirnya beliau berzina, tidak menjadikan akhirnya beliau berjudi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, ada riwayatnya akan hal ini. Saya bacakan bahwa Rasul SAW tidak pernah minum khamr sama sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum khamr sama sekali, tidak pernah melakukan zina sama sekali, kemudian tidak pernah masuk terprosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang melalaikan, perbuatan-perbuatan yang permainan, judi. Beliau tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Ada riwayat yang menarik bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bercerita begini. Perhatikan bagaimana Allah menjaga beliau. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahumu bi ahlul jahiliyah illa marrataini min dhalik." Aku tidak pernah bertekad untuk melakukan keburukan-keburukan sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah kecuali 2 kali di dalam sepanjang umurku. Kiltahuma asamanillahu minhuma. Ya. Dari 2 tekad tersebut Allah Subhanahu wa taala menjagaku dari keburukan. Artinya baru bertekad beliau belum mengerjakannya. Qultu lailatan li fata kana ma'i min Quraisy bi'ala Makkah fi ghanamin li ahliha nar'aha absir li ghanami hatta asmura hadhihi lailah kama yasmuru al-fityan. Qala na'am fakharajtu faqala falamma ji'tu adna dar min duri Makkah sami'tu ghina'an wa sawta dufufin ومزامير قلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقلت ما فعلت. Yang artinya suatu ketika Rasulullah SAW bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan yang buruk, ya. Dan tekad beliau
2 kali saja di masa jahiliyah. Setelah itu beliau tidak pernah bertekad lagi. Itu pun tekadnya tidak pernah beliau kerjakan. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama kawannya yang juga menggembala kambing, kemudian dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan ayo kita ke kota Mekah. Ya. Ayo kita ke kota Mekah. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan temannya sampai kepada rumah-rumah penduduk kota Mekah. Nah, di situ terdengar suara musik, suara nyanyian, kemudian juga suara rebana dan alat-alat musik lainnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Kemudian si fulan yang membawanya ini mengatakan, ini ada pernikahan dari seorang lelaki kaum Quraisy menikah dengan perempuan kaum Quraisy yang lain. Maka akhirnya terjadilah nyanyian dan musik-musik. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad SAW? Ghalabatni aini, aku tertidur pulas. Fanimtu, kemudian aku tertidur. Jadi mataku ngantuk, kemudian aku tidur. Tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya terik matahari. Lalu aku pun pergi menemui sahabatku lagi. Kemudian sahabatku bertanya, "Ma fa'alta? Apa yang kau lakukan?" Lalu aku beritahukan bahwa tadi malam aku seperti itu, dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu malam yang lain, aku keluar bersama orang tersebut. Lalu aku bertanya, aku mendengar apa yang aku dengar dari nyanyian-nyanyian. Kemudian aku bertanya kepada temanku, ada apa ini? Sama seperti jawabannya, ini ada pernikahan, kemudian ada yang nyanyi, kemudian ada yang menari, dan seterusnya. Lalu aku tidur lagi. Allah Subhanahu wa taala membuatku tertidur. Tidaklah aku bangun kecuali ketika terbit matahari. Kemudian aku pun kembali kepada temanku tadi. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minum khamr, tidak pernah mendengar musik. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, tapi waktu habis. Ketiga ini adalah membuka aurat. Jadi Rasulullah SAW pernah ingin membangun Ka'bah, kemudian beliau angkat sarungnya, kemudian beliau ikat di leher. Ketika beliau mengikatnya, beliau pingsan. Kemudian beliau mengatakan, setelah sadar, beliau kemudian melihat ke langit, kemudian beliau mengatakan, mana sarungku, mana sarung, mohon ditutup auratku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terbuka auratnya. Dan masih banyak cerita-cerita, kisah-kisah sahih tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan penyembahan terhadap berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah terbuka aurat, dan yang lain-lainnya kita akan bahas insyaallah ta'ala. Nah, jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu 1/4 jam. Nah, jazakallahu khairan atas ilmu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, yang pertama itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi itu tawaf. Itu dasarnya Ustaz ya, kan dari turun. Itu yang pertama. Ya, saya jawab dulu bahwa haji, tawaf, kemudian ihtikaf itu sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad SAW.
Haji itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim, sudah ada. Berarti mengikuti ajaran Ibrahim. Iya. Yang kedua, Hijr Ismail berarti sholat bisa menghadap ke Musa karena dia di dalam kamar. Iya betul, semestinya begitu. Tapi kadang kalau di zaman sekarang antum sholat tidak menghadap Ka'bah, antum dianggap orang gila. Antum masuk ke Hijr, kemudian antum belakangi Ka'bah. Gitu. Dan Hijr di sini, antum sholatnya menghadap sana, tidak menghadap Ka'bah. Nanti dianggap orang gila. Boleh. Karena itu bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Ustaz, ada pertanyaan dari akhwat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta semuanya hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ada pertanyaan Ustaz, apa hukumnya seseorang mengambil beasiswa atau pendidikan gratis yang diselenggarakan dari Bank Ribawi? Bolehkah mengambil manfaat tersebut? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini seperti seorang istri yang mana suaminya bekerja di bank ribawi. Maka ketika suaminya memberikan nafkah kepada istrinya dari hasil pekerjaan ribawi tersebut, maka apabila tidak 100% ribawi, sebagiannya saja, maka itu masih boleh diambil oleh sang istri. Itu masih boleh diambil oleh sang istri. Bahkan sebagian orang atau sebagian ulama mengatakan bahwa jika sang suami bekerja di bank ribawi kemudian memberikan kepada istri dengan cara yang halal yaitu hadiah, maka sang istri berhak untuk mengambilnya karena sampai kepadanya bukan dengan riba, tapi sampai kepadanya dengan akad yang benar yaitu hadiah atau nafkah. Nah sama seperti itu jika bank ribawi memberikan beasiswa, maka apabila yang disekolahkan itu tidak ada keterikatan dengan ribawi, kemudian tidak ada kesinggungan dengan pengabdian sebagai seorang yang mendapatkan beasiswa bekerja pada instansi ribawi, maka wallahu alam saya lebih condong kepada dibolehkan. Tetapi tentunya ini membicarakan boleh atau tidak. Kalau membicarakan wara itu meninggalkan sesuatu yang boleh agar tidak terperosok ke dalam yang haram, maka itu lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Ada lagi ya Ustaz? Nah, paham Bu ya, jawabannya paham ya, bisa dimaklumi ya. Jadi kalau seandainya itu sampai kepada yang mendapatkan beasiswa dengan dengan cara yang halal, maka halal. Tapi syaratnya tidak ada pengabdian dari beasiswa tersebut untuk bekerja di bidang-bidang ribawi. Karena tentunya bank konvensional tidak memberikan beasiswa dengan percuma. Salah satunya nanti ada kaderisasi. Kalau seandainya untuk dikaderisasi dalam perkara yang haram, bekerja di instansi yang haram juga sebagai bentuk pengabdian, maka ini tidak diperbolehkan. Dan sekali lagi itu saya berbicara tentang tentang halal dan haram. Tetapi kalau berbicara tentang wara' dan tidak wara', lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kita tinggal di satu perumahan yang pintu masuknya seperti gerbang itu terdapat patung-patung? Apakah kita yang tinggal di tempat itu masuk ke dalam rumah yang tidak dimasuki oleh keterangan? Bismillah, alhamdulillah. Yang jelas seharusnya di sebuah daerah dijauhi patung-patung. Ya, seharusnya dijauhi patung-patung. Akan tetapi kan yang membangun patung-patung tersebut bukan si penduduk di daerah tersebut.
Maka yang paling utama kita lakukan adalah menjaga rumah kita dari patung-patung. Innal malaika la tadkhulu baitan fihi tamathil aw tasawir. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Wallahu a'lam. Anas dari Ahmad, silakan dari Ikhwan. Silakan. Ada lagi jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau terkait dari bagaimana kita bermasyarakat, Ustaz, ya. Kalau dalam konteks keseharian kita kadang ikut dalam sebuah komunitas, yayasan atau panitia bisa bersama kaum muslimin yang lain, dan di dalamnya itu ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, kurang baik, dan kita nggak punya power untuk mengingkarinya, Ustaz, ya, atau meng-cancelnya itu. Tapi kalau niatan kita tetap stay, tetap ikut serta dalam kegiatan tersebut atau panitia tersebut, dalam minimal menjaga untuk mengurangi mudarat, itu bagaimana? Sebenarnya yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetap bergaul tetapi yang mungkar ditinggalkan. Itu jawabannya. Lihat, beliau tetap bergaul dengan orang-orang Quraisy. Padahal orang Quraisy menyembah berhala, minum khamar, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Tetapi beliau tidak kerjakan hal tersebut dan tetap saja bergaul. Jadi apabila ada kemungkaran, jauhi. Selama pergaulan itu tidak mendatangkan kemungkaran, maka dia bisa bergaul dan berkumpul. Misalkan saya beri contoh, ada acara di kelurahan, seperti misalkan untuk bersih-bersih ataupun gotong royong, maka ini tidak mengapa. Tapi ternyata ketika gotong royong tersebut ada musik dangdut yang disetel, maka pada saat itu mungkin dia memakai headset agar dia tetap bergaul, tetapi dia tidak mendengar musiknya. Demikian. Dan kalau seandainya terjadi nahi mungkar, itu lebih afdal. Jadi dilihat kondisinya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ada memang hadis Rasul, dan ada hadis Rasul yang berbunyi begini: al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang ia dapati dari manusia lebih baik daripada yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan apa yang ia dapati dari manusia. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ada lagi jemaah? Lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Sebelum saya tutup, maka saya ingin nasihatkan beberapa poin. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai seorang manusia, apabila dosa kita terhadap Allah, maka Allah sudah menyatakan dirinya sangat pengasih dan rahmatnya mendahului kemurkaannya. Maka kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, niscaya Allah akan mengampuni. Tapi yang paling berat adalah dosa kita terhadap makhluk-makhluk Allah, baik itu dengan menghibahnya ataupun mengambil hartanya, merenggut kehormatannya. Maka ini susah. Ini harus berhubungan dengan orang tersebut dan minta halal. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik itu dalam harta ataupun apapun, maka minta halallah. Minta halallah pada orang tersebut hari ini di dunia. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas atau perak, tidak ada maaf di hari kiamat. Yang ada di hari kiamat itu adalah penyelesaian
tanggung jawab. Siapa yang pernah mendolimi, maka dia memberikan pahala kepada orang lain yang pernah ia zalimi. Kalau habis pahalanya, dia menanggung dosa orang yang dia zalimi. Jadi tidak ada minta maaf di hari kiamat kan. Yang ada adalah hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah, kata para ulama. Hak antar sesama manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta, saling menagih. Kenapa? Karena seluruhnya ingin masuk surga, dan masuk surga adalah dengan amal ibadah. Nah, seperti itu. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan dosa manusia. Mungkin sebagian orang ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat malam, ya, ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, ahli sedekah, tetapi ternyata habis pahalanya. Kenapa? Karena dia berbuat zalim dan dia belum meminta halal kepada orang-orang yang dizaliminya. Hati-hati ini, semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu. Ada perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan, wailun lil wahadat yuhliknal asharat. Celaka satu dosa menghabiskan berlipat-lipat pahala. Aturan kita ini, bagaimanapun dosa kita, maka dengan sistem pencatatan amal yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, niscaya seharusnya pahalanya tetap lebih banyak daripada dosanya. Tetapi karena dosanya berkaitan dengan manusia, maka akhirnya pahala tersebut tergerus, terhapus gara-gara dosa dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan jangan sampai berurusan dosa dengan makhluk-makhluk Allah, baik dalam harta, dalam kehormatan, dalam kehormatan orang lain, menghibah dan seterusnya. Pesan yang kedua, di dalam kehidupan yang mungkin bagi sebagian orang sulit seperti ini, harga-harga naik, ya, maka bagi orang yang sering ngaji tauhid ini tidak heran. Bagi orang yang sering ngaji tauhid dan mengajinya rinci, ini bukan sesuatu yang mengerikan. Kita bersandar qalbu kepada Allah, mengerjakan sebab yang dibolehkan, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Satu. Yang kedua, semakin perbaiki hubungan dengan Allah, maka niscaya Allah akan cukupkan kehidupan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Takutlah kepada Allah, hubungi Allah, dan usahalah yang baik. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai ia menyempurnakan rezekinya. Biasanya yang tidak ngaji tauhid secara rinci, yang ngajinya cuma pergerakan-pergerakan, cuma ingin kekuasaan-kekuasaan saja, itu yang ribut. Kalau seandainya seseorang melihat harga-harga naik. Tapi yang sering ngaji tauhid, yang tahu betul bahwa kuasa di tangan Allah, tahu betul bahwa semakin dekat dengan Allah pasti akan ada jalan keluar, maka dia akan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.